Dalam kehidupan, tak semua orang senang melihatmu bahagia. Bahkan ketika kamu sudah bersikap sabar, rendah hati, dan tidak mengganggu siapapun, tetap ada saja yang mencari-cari kesalahanmu. Bukan karena kamu salah, melainkan karena kehadiranmu mengusik ego mereka. Ada orang-orang yang tidak tahan melihat kamu naik level, punya sesuatu yang mereka impikan, atau sekadar merasa lebih baik darimu. Mereka tidak suka kamu bersinar, sebab sinarmu menyoroti bayangan kekurangan mereka. Oleh karena itu, kamu harus paham bahwa tidak semua serangan pantas untuk ditanggapi. Kadang, yang mereka incar bukan kesalahanmu, tapi eksistensimu. Dan di saat seperti ini, membalas bukan soal ego semata, melainkan bentuk menjaga keseimbangan diri. Tapi membalas dengan cara yang sama, dengan kebencian atau drama, hanya akan menjatuhkanmu ke level mereka. Kamu tidak butuh itu. Yang kamu butuh adalah strategi yang lebih tinggi, membalas dengan ketenangan, dengan progres, dengan cara yang tidak terdeteksi, tapi sangat terasa. Pertama-tama, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah tidak reaktif. Musuhmu berharap kamu kehilangan kendali. Mereka ingin kamu meledak, berteriak, dan terlihat konyol. Ketika kamu tidak merespons dengan emosi, kamu justru sedang mengacaukan perhitungan mereka. Diam dan ketenanganmu akan menciptakan ruang kosong yang mengganggu logika mereka. Mereka menyerang, kamu diam. Mereka menyindir, kamu tersenyum. Ini membuat mereka frustasi karena merasa seperti sedang meninju udara. Tidak ada perlawanan, tapi mereka merasa kalah. Ini adalah serangan balik yang tidak kasat mata. Dan pada momen ini, kamu sedang mengendalikan permainan. Maka jangan reaktif. Justru saat mereka menyerang, kamu semakin fokus memperbaiki dirimu. Disinilah kekuatan sesungguhnya muncul. Jangan lupa subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup dan tulis komentarmu tentang pengalaman menghadapi orang-orang toksik. Karena ketenangan dan progres diam-diam adalah bentuk balas dendam yang paling berkelas dan menyakitkan untuk mereka. Ketika kamu bisa menahan diri dari bereaksi terhadap provokasi, kamu sedang menunjukkan dominasi mental. Orang yang tenang terlihat jauh lebih kuat dibandingkan yang reaktif, dan itu membuat lawanmu kecil hati. Mereka merasa tidak punya pengaruh atas emosimu. Mereka ingin kamu terlihat lemah, kehilangan arah, dan memohon simpati. Tapi saat kamu tetap tegar, mereka merasa tidak relevan. Dalam dunia yang penuh drama dan emosi meledak-ledak, seseorang yang tampil kalem dan tidak terguncang akan terlihat seperti raksasa. Ketika kamu tetap menyeruput kopi saat disindir, saat kamu tertawa ketika dijatuhkan, kamu sedang menguasai medan pertempuran. Kamu sedang menunjukkan bahwa mereka tidak punya kuasa apapun atas hidupmu. Diam bukan berarti kalah. Diammu adalah tamparan halus yang membekas lama, bahkan lebih lama dari 1000 balasan verbal. Ini bukan sekadar sikap, ini adalah strategi hidup yang taktis dan membuat mereka sadar bahwa mereka menyerang sosok yang salah. Jangan pernah remehkan kekuatan dari ekspresi netral dan senyum kecil yang tulus ketika kamu sedang dijatuhkan. Reaksi tenangmu adalah perisai terbaik dari serangan emosi mereka. Mereka ingin kamu pecah, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Saat kamu tetap tenang, kamu sedang membentuk narasi baru tentang dirimu. Kamu bukan korban, kamu adalah karakter utama yang kuat. Dalam diam, kamu membentuk persepsi baru. Orang akan melihatmu sebagai pribadi yang tidak mudah terpancing, tidak gampang tersulut, dan itu memberikanmu posisi moral yang tinggi. Ingat, ketika kamu beradu emosi, kamu turun ke medan yang mereka kuasai. Tapi saat kamu diam dan terus melangkah, kamu bermain di level yang lebih tinggi. Diam-diam, kamu sedang membangun ketakutan dalam kepala mereka. Mereka mulai ragu menyerang lagi. Karena setiap serangan mereka justru membuatmu terlihat lebih dewasa, lebih matang, dan lebih layak dihormati. Di dunia ini, tidak semua orang berani melihat orang lain tumbuh. Ada yang menganggap keberhasilanmu adalah ancaman bagi ketenangan mereka. Karena setiap kali kamu naik satu level, mereka merasa semakin jauh tertinggal. Mereka tidak iri pada pencapaianmu, tapi pada fakta bahwa kamu melangkah, sementara mereka stagnan. Dan ketika orang merasa tertinggal, mereka akan mencari-cari cara untuk menjatuhkanmu. Namun, kamu harus belajar bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka.
Kamu tidak butuh validasi dari orang yang hidupnya tidak berkontribusi terhadap kesuksesanmu. Fokuslah pada perkembangan dirimu, upgrade skillmu, bangun reputasi yang tak bisa dibantah. Saat kamu fokus pada progres, kamu sedang menciptakan tamparan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Tapi tanpa harus berkata-kata. Mereka akan merasa seperti diinjak, bukan oleh kata-katamu, tapi oleh kenyataan yang kamu ciptakan. Dan itu adalah bentuk pembalasan paling elegan yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Jangan buang waktumu untuk menjelaskan dirimu kepada mereka yang memang tak mau mengerti. Mereka bukan pendengar, mereka hanya penghakim. Setiap klarifikasi yang kamu buat justru akan dijadikan bahan olokan baru. Mereka tidak butuh kebenaranmu. Mereka hanya ingin kamu terlihat lemah, bingung, dan defensif. Jadi berhenti menjelaskan. Mulailah hidup dengan benar. Biarkan kenyataan menjadi juru bicaramu. Kamu tidak harus memberi pengakuan di media sosial, tidak perlu membalas sindiran, apalagi ikut bermain dalam drama mereka. Fokuslah menciptakan versi terbaik dari dirimu. Saat kamu hidup dengan penuh integritas, mereka kehilangan kuasa atas narasimu. Karena apapun yang mereka katakan tidak akan bisa menutupi kenyataan bahwa kamu semakin baik. Semakin kamu diam, semakin suara mereka terdengar seperti bisikan orang yang kalah. Dan pada titik itu, kamu tidak hanya mengendalikan dirimu sendiri, tapi kamu juga mengendalikan atmosfer sekitarmu. Hidupmu adalah bukti, bukan argumen. Dan bukti yang nyata jauh lebih mematikan dari tuduhan kosong. Musuhmu tidak ingin kamu jatuh secara langsung. Mereka ingin kamu hancur perlahan, seperti bangunan retak yang akhirnya roboh dengan sendirinya. Mereka ingin kamu putus asa, merasa sendiri, dan meminta simpati publik. Tapi kamu harus pintar. Jangan beri mereka tontonan gratis dari penderitaanmu. Simpan air matamu untuk mereka yang mencintaimu. Kamu boleh rapuh, tapi rapuh itu tidak untuk konsumsi orang yang ingin melihatmu tersungkur. Justru di hadapan mereka, kamu harus tampil kuat. Bahkan jika sebenarnya kamu sedang patah, karena kekuatanmu membuat mereka gigit jari. Tampilkan dirimu tetap tersenyum, tetap aktif, tetap produktif. Ini bukan kepura-puraan, ini perlindungan. Perlindungan atas martabat dan jiwamu. Dan saat mereka sadar bahwa apapun yang mereka lakukan tidak bisa meruntuhkanmu, mereka akan mulai mempertanyakan kekuatan mereka sendiri. Kamu adalah bukti bahwa penderitaan bisa dikelola tanpa panggung, tanpa pengakuan, cukup dengan tekad dan ketahanan yang diam. Gunakan kebencian mereka sebagai energi untuk berkembang. Kebencian itu seperti api. Jika kamu tahu cara mengendalikannya, ia bisa menggerakkan mesin kemajuanmu. Banyak orang besar yang lahir dari rasa tidak diterima, diremehkan, dan dijatuhkan. Mereka menjadikan semua rasa sakit itu sebagai bensin untuk melesat lebih cepat. Kamu juga bisa begitu. Tidak perlu membalas dengan makian atau sindiran. Jadikan setiap komentar pedas sebagai pengingat bahwa kamu punya misi yang besar. Semakin banyak yang membencimu, semakin besar kemungkinan kamu sedang menyentuh titik keberhasilan. Karena tidak ada yang menyerang orang yang tidak penting. Maka syukurilah rasa benci itu, bukan sebagai luka, tapi sebagai tanda bahwa kamu berdampak. Musuh-musuhmu sedang bekerja untukmu tanpa mereka sadari. Mereka menyebarkan namamu, membicarakanmu, membuatmu relevan. Sementara kamu tinggal melangkah lebih jauh sambil membawa energi mereka sebagai dorongan tambahan. Dan setiap langkahmu adalah pukulan balik yang tidak perlu dijelaskan. Salah satu bentuk balas dendam paling indah adalah membungkam mereka dengan keberhasilanmu. Namun ingat, kamu tidak perlu menunjukkannya secara mencolok. Justru ketika kamu naik level tanpa suara, tanpa pengumuman besar, dampaknya jauh lebih kuat. Biarkan mereka menyadari sendiri bahwa kamu sudah bukan kamu yang dulu. Bahwa kamu kini jauh lebih baik, lebih stabil, lebih kuat, dan lebih tidak bisa disentuh. Setiap prestasimu yang datang diam-diam akan mengguncang mental mereka. Mereka akan merasa ketinggalan, tertampar oleh kenyataan. Dan kamu tidak perlu satu kalimat pun untuk menjelaskan itu. Ketika hasilmu muncul tanpa peringatan, seperti meteor yang menghantam langit cerah mereka, efeknya tidak bisa dihindari. Maka kerja dalam bayangan, latihan dalam sunyi, tumbuh tanpa banyak bicara.
dan muncul sebagai sosok yang benar-benar baru. Kamu tidak sedang sombong. Kamu hanya memilih jalur elegan untuk membalas semua hinaan mereka dengan satu bukti nyata yang tidak bisa mereka bantah. Dalam dunia yang haus perhatian, menjadi orang yang tenang adalah bentuk kekuasaan. Ketenangan membuatmu tampak misterius, tak bisa ditebak, dan tidak mudah dikendalikan. Musuhmu ingin kamu bersikap gegabah, tapi saat kamu tetap kalem, kamu mengambil kendali narasi. Mereka makin bingung. Mereka menyerang, tapi tidak mendapatkan efek yang mereka harapkan. Justru mereka yang mulai kehilangan arah. Saat kamu memilih diam, kamu sedang menahan peluru emosional mereka untuk tidak masuk ke sistemmu. Ini bukan kelemahan, melainkan kendali diri tingkat tinggi. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan hanya dengan kata-kata. Dan ketika kamu tetap tampil kuat, kamu sedang menciptakan batas antara kamu dan mereka. Batas itu seperti tembok baja. Mereka boleh mencoba merusaknya, tapi semakin lama mereka mencoba, semakin mereka hancur oleh usaha yang sia-sia. Jadi, tetap tenang. Kamu bukanlah tembok yang keras dan kaku. Kamu adalah cermin. Dan musuh-musuhmu saat menyerangmu sedang melihat pantulan keburukan mereka sendiri. Semakin keras mereka menyerang, semakin dalam mereka melihat sisi gelap mereka. Inilah yang membuat mereka resah. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu memantulkan apa yang mereka coba sembunyikan. Kamu tidak perlu berkata apapun, cukup menjadi refleksi. Tetap fokus pada jalanmu, tetap bergerak tanpa terpengaruh. Semakin jernih kamu menjaga sikapmu, semakin tajam refleksi itu. Orang-orang yang membencimu lama-lama akan tersiksa oleh kehadiranmu yang diam namun menyala. Mereka ingin kamu hancur, tapi kenyataannya kamulah yang membuat mereka mempertanyakan identitas dan harga diri mereka sendiri. Inilah kekuatanmu, menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa, melainkan untuk menguatkan dirimu sendiri. Dan di saat kamu berhasil, mereka akan tahu bahwa menjadikanmu musuh adalah kesalahan paling fatal yang pernah mereka buat. Saat kamu mengalami tekanan, hinaan, atau bahkan pengkhianatan, jangan buru-buru memutuskan untuk menyerang balik. Biarkan proses itu mendidikmu, bukan menghancurkanmu. Kadang, musuh terbesar bukan orang lain, tapi emosi kita sendiri yang meledak karena provokasi. Maka penting untuk mengendalikan respons. Jangan jadikan kebencian sebagai arah, tetapi sebagai tenaga. Gunakan tekanan sebagai alat untuk menempa mentalmu menjadi baja. Jadikan luka sebagai peta yang menunjukkan arah kemajuan. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah disakiti, tetapi mereka yang tidak menyerah meski disakiti berkali-kali. Dan kamu bisa jadi orang itu. Bukannya lemah karena diam, kamu justru sedang mengumpulkan daya. Diam itu bukan akhir, tapi awalan menuju kemenangan yang lebih megah. Ingat, bukan kamu yang lemah saat tidak membalas. Justru kamu terlalu kuat untuk merespons cara-cara murahan. Musuhmu berharap kamu pecah, tapi kamu memilih tumbuh. Dan itu adalah balasan paling pedih bagi orang-orang yang berharap kamu hancur. Tidak semua hal perlu diumumkan, tidak semua progres perlu dipamerkan. Ada kekuatan besar dalam kesenyapan. Ketika kamu bekerja keras dalam diam, hasilmu akan berbicara lebih keras dari 1000 klarifikasi. Orang akan mulai bertanya-tanya, kapan dia bergerak? Kapan dia naik level? Dan justru itulah kekuatanmu. Mereka sibuk memata-matai, menyindir, meremehkan. Tapi kamu sibuk menciptakan sesuatu. Ketika waktunya tiba, kamu akan muncul bukan sebagai kabar, tapi sebagai fakta yang tak bisa diabaikan. Inilah yang membuat strategi diam-diam lebih mematikan. Kamu tidak perlu memberitahu mereka rencanamu. Biarkan hasilnya yang menyampaikan pesan. Kamu tidak bisa dihentikan. Mereka akan menyesal telah menertawakan prosesmu. Karena ketika mereka sadar kamu sudah berada di puncak, semuanya sudah terlambat. Saat itu, kamu tidak perlu berkata apapun. Kamu hanya perlu berdiri, tersenyum, dan melangkah melewati mereka. Mereka akan tahu bahwa kamu membalas dendam, tapi dengan cara yang terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Kamu harus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini, kamu tidak perlu menyenangkan semua orang. Faktanya semakin kamu berkembang, semakin banyak yang merasa terganggu. Tapi bukan itu yang harus kamu pikirkan. Fokuslah menjadi pribadi yang utuh, yang punya visi, sikap, dan karakter kuat. Saat kamu memiliki semua itu,
kamu sedang membangun fondasi tak tergoyahkan. Musuhmu tidak akan bisa menjatuhkanmu karena kamu berdiri di atas kekuatan sejati, bukan opini publik. Jadilah pribadi yang bisa membungkam kritik tanpa satu kata pun, hanya dengan kualitas dan hasil nyata. Mereka boleh berbicara apa saja, tapi selama kamu tidak berhenti bergerak, mereka akan tetap di tempat yang sama. Jangan khawatir tentang apa yang mereka pikirkan. Karena di akhir hari, yang akan mengukir sejarah bukan suara-suara nyinyir, tapi jejak nyata dari mereka yang terus melangkah. Maka kuatkan langkahmu, jangan toleh ke belakang. Suara-suara sumbang itu hanyalah geming dari orang-orang yang tidak punya arah. Musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang diam-diam ingin kamu gagal, tapi berpura-pura menjadi penonton netral. Mereka tidak menyerang terang-terangan, tapi menciptakan atmosfer ketidakpercayaan di sekitarmu. Mereka menyebar keraguan secara perlahan, menyelusup dalam percakapan, menyelipkan sindiran seolah bercanda. Namun jangan panik. Orang seperti ini hanya bisa dikalahkan dengan konsistensi. Tetap jalani hidupmu dengan teguh. Jangan beri mereka celah untuk menyisipkan racun ke dalam pikiranmu. Setiap langkahmu yang stabil akan merusak narasi palsu mereka. Setiap pencapaianmu akan membantah keraguan yang mereka tebarkan. Dan saat kamu tetap utuh, tetap berdiri, mereka akan kehabisan amunisi. Mereka akan tahu bahwa kamu bukan target mudah. Kamu bukan seseorang yang bisa dibentuk oleh opini, tapi kamu adalah pribadi yang ditempa oleh prinsip. Dalam setiap konflik tersembunyi, kamu punya satu senjata paling kuat, kendali atas narasi hidupmu sendiri. Jangan biarkan siapapun menulis cerita tentangmu dengan sudut pandang mereka. Bahkan jika mereka menyebarkan kebohongan, kamu tak harus buru-buru membantah. Biarkan kebenaran menang dengan caranya sendiri. Kamu hanya perlu hidup secara nyata, jujur, konsisten, dan terus bertumbuh. Lama-lama orang akan membandingkan antara apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Dan kenyataan akan memenangkan pertarungan itu. Saat kamu fokus pada peningkatan diri, narasi negatif akan melemah dengan sendirinya. Mereka boleh berisik hari ini, tapi dalam waktu dekat mereka akan bungkam karena kehabisan celah. Sebab kebenaran yang diperkuat oleh karakter akan menghapus semua asumsi palsu. Maka, jangan repot menjelaskan. Repotlah jadi luar biasa. Dan biarkan dunia menilai berdasarkan hasil nyata, bukan opini orang-orang yang hatinya dipenuhi iri. Jangan pernah takut dibenci. Justru rasa benci itu adalah tanda bahwa kamu sedang menyentuh wilayah yang tidak nyaman bagi banyak orang. Bahwa kehadiranmu mengganggu status quo. Dan itu baik. Karena hanya mereka yang bergerak maju yang menciptakan gelombang. Maka jika kamu dibenci tanpa alasan, jangan segera sedih. Tersenyumlah. Itu artinya kamu sedang berada di jalur yang benar. Orang yang stagnan tidak akan pernah dibenci karena mereka tidak mengubah apapun. Tapi kamu sedang menciptakan dampak. Dan dampak selalu memicu reaksi. Yang harus kamu lakukan adalah mengelola reaksi itu menjadi bahan bakar. Jangan biarkan kebencian merusak hatimu. Jadikan ia bara untuk terus bergerak. Ubah semua energi negatif menjadi langkah-langkah positif. Bangkit setiap kali dijatuhkan. Karena kamu tahu, di balik semua penolakan itu ada ruang besar untuk kemenangan. Dan ketika kamu sampai di sana, benci mereka tak akan lagi berarti apa-apa. Pilih orang yang layak menjadi saksi atas luka dan rapuhmu. Jangan berikan hak istimewa itu kepada mereka yang ingin kamu runtuh. Mereka tidak pantas melihat air matamu, apalagi tahu titik lemahmu. Rapuh adalah bagian dari manusiawi, tapi tidak semua orang layak melihatnya. Tunjukkan rapuhmu pada orang yang mencintai dan mendukungmu. Di hadapan dunia, terutama musuh-musuhmu, kamu harus menjadi perisai. Bukan karena kamu palsu, tapi karena kamu tahu kapan harus terbuka dan kapan harus bertahan. Jangan tampil lemah hanya untuk mendapat simpati. Karena simpati dari orang yang membencimu adalah senjata beracun. Mereka akan menjadikannya alat untuk mempermalukanmu. Maka jaga harga dirimu, bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk perlindungan diri. Saat kamu tetap tampil kuat meski sedang hancur di dalam, kamu sedang menunjukkan level keberanian yang tidak semua orang miliki. Dan itu adalah kualitas yang akan membuat musuhmu akhirnya menyerah. Musuh-musuhmu mungkin akan terus mencoba menjatuhkanmu. Tapi percayalah,
Mereka hanya akan berhasil jika kamu memberi mereka akses ke emosimu. Kendalikan narasi, kendalikan reaksi, dan kendalikan fokusmu. Sibuklah memperbaiki hidup, bangun reputasi, perkuat pondasi, dan biarkan progresmu bicara. Ketika kamu berhasil, bukan hanya mereka yang benci yang akan terdiam, tapi semua orang yang ragu akan mulai mempertimbangkan ulang penilaiannya. Kamu akan jadi simbol ketahanan. Sebuah contoh nyata bahwa diam bukan lemah, bahwa sabar bukan kalah. Tapi itu strategi panjang menuju kemenangan sejati. Musuhmu mungkin masih menyusun rencana, tapi rencana mereka akan sia-sia ketika kenyataan menghantam lebih keras, dan kenyataan itu kamu bangun sendiri, dengan kerja, dengan konsistensi, dengan kesadaran bahwa kemenangan tidak harus diumumkan. Cukup diraih dan biarkan gema keberhasilanmu menyebar ke telinga mereka tanpa kamu harus menyebut satu nama pun. Akhirnya, jika kamu sudah melalui semuanya, pengkhianatan, hinaan, dan kebencian, dan kamu masih bisa berdiri dengan kepala tegak, maka kamu sudah menang. Tapi jangan berhenti di situ. Teruslah tumbuh, teruslah naik level, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Biarkan masa lalu jadi pelajaran, bukan penjara. Orang-orang yang pernah merendahkanmu, kini akan menjadi saksi diam atas keberhasilanmu. Tapi kamu tidak perlu membalas dendam dengan kebencian. Balaslah dengan pencapaian. Dan saat kamu berdiri di puncak, ingat satu hal. Semua rasa sakit itu membentukmu. Kamu menang karena kamu tidak menyerah. Dan kamu akan terus menang selama kamu tetap melangkah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup untuk konten-konten inspiratif lainnya. Tulis komentarmu dan bagikan ke temanmu yang butuh kekuatan dalam diam. Sekali lagi, diam bukan lemah. Diam adalah senjata. Dan kamu sedang menggunakannya dengan sangat elegan.